judul peta, skala peta, biasanya skala dalam bentuk numerik, kalau nggak numerik bentuknya apa? Gambar. Grafis, Iya, grafik, grafik. skala batang ya. Pernah lihat nggak? Ada Pernah. peta, kemudian skalanya bentuknya skala batang atau skala grafis. Ya nanti dilihat-lihat lagi deh ya. Nanti kalau menemui, jadi ada dua jenis itu. Kita jarang menggunakan yang ini skala verbal ya, ones to mile ya. Biasanya peta-peta dari luar negeri, dari Amerika, Eropa itu baru dia pakai skala verbal. Kalau kita biasanya numerik dan skala batang ya. Kemudian apa lagi? Yang bawah peta. Unsur komponen yang lain apa? Insert. Inset, iya. Jadi untuk menjelaskan ya. Legenda. Iya, legenda, legenda. Kemudian apalagi di dalam legenda itu kita bisa melihat ada apa lagi? Simbol. Yang dituangkan dalam peta itu sendiri. Simbol. Simbol, ya. Kemudian ada satu lagi. Tetapi memang di peta-peta rupa bumi Indonesia atau di atlas-atlas kita itu yaitu proyeksi peta. Ya, jadi mestinya idealnya gitu ya peta yang baik itu di bawahnya selalu ada jenis proyeksi yang digunakan ya. Jadi ketika peta yang digambarkan itu misalnya ya daerah ekuator seperti di Indonesia itu mestinya di bawahnya ada proyeksi itu macam jadi proyeksi peta macam-macam. Ya. Untuk lettering peta, letternya apa? Jawanya nomor satu apa? C. Kayaknya. Lettering peta adalah halo. C, Bu. Iya, semua tulisan dan angka untuk memperjelas peta ya itu lettering. Misalnya untuk wilayah perairan itu mesti dicetak apa? Simbol biru. Apa sih? Seperti sungai, danau, lautan itu dia italik ya dicetak miring. Oke. Kemudian untuk judul peta harus huruf besar semua seperti itu ya. Ya, jadi ada ketentuan atau yang ketentuan yang konvensional sifatnya ya. Oke, nomor satu adalah C. Nomor dua, prinsip yang dipegang dalam membuat peta di mana bentuk permukaan bumi yang dipertahankan adalah prinsip apa? Conform. Iya, conform. Iya, betul. Conform. Conform. Conform itu apa? Bentuk permukaan Seragam bumi ya, harus sama ya, walaupun tentunya ya sama. iya, tentunya diubah dengan skala ya. Kemudian kalau ada tiga ya, conform, kemudian yang kedua apa? Ekuivalen. Kalau ekuivalen besarnya sama. Apa sih? Luas ya, luas harus luas. sama. Nah, Equidistant, distant. Jarak Iya, jarak harus sama ya gitu. Ya, lanjut. Jadi itu ya. Jadi proyeksi peta itu perlunya untuk mengurangi distorsi ya. Distorsi itu apa? Ada yang tahu? Distorsi itu kesalahan ya. Jadi yang namanya itu kan memindahkan gambaran dari bidang lengkung ke bidang datar itu mestinya kan banyak sekali kesalahan-kesalahan ya ketika proses pemindahan. Nah, maka ada tiga proyeksi yang harus perlu diperhatikan untuk mengurangi distorsi tadi, yaitu conform, equivalent, dan equidistant.
distance. Ya. Lanjut, nomor 3. Warna biru muda pada peta menggambarkan daerah yang dipetakan berupa apa? Perairan dangkal. Perairan dangkal. Iya, betul sekali. Kamu bisa lihat di atlas ya, seperti di daratan itu ada hijau muda, hijau tua, coklat muda, hingga coklat tua ya. Itu kalian harus tahu, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan ya, itu disimbolkan dengan warna yang berbeda. Semakin tinggi, semakin dalam, itu semakin gelap ya warnanya ya. Oke, lanjut nomor 4. Sebuah sistem yang mencakup seluruh makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh disebut apa? Antroposfer. Nggak tahu, Bu. Seluruh makhluk hidup yang Atau berinteraksi dengan biosfer. Biosfer. biosfer ya, biosfer. Biosfer. Oke, lanjut nomor 5. Berikut ini adalah konsep-konsep dasar geografi yang menjadi acuan dalam mengkaji fenomena geosfer. Masih ingat ada berapa konsep geografi? Kamu harus memenuhi, harus hafal betul ya. Konsep, prinsip, pendekatan, aspek. Kalau aspek ada berapa? Hanya ada 2 aspek ya. Aspek fisik dan non-fisik. Fisik. Ya. Aspek fisik itu meliputi fenomena liat hibi. Liat hibi itu apa? Litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Sedangkan aspek non-fisik hanya antroposfer saja ya. Mudah kan diingat. Untuk konsep itu ada 10 konsep. Masih ingat 10 konsep? Lupa. Aduh. Konsep apa tadi? 10 konsep geografi apa saja, yuk kita sambil review lagi. Lokasi, jarak. Iya, geografi itu tidak lepas dari konteks spasial ya, lokasi. Ya. Kemudian apa lagi? Jarak. Oh ya, lokasi ada keterjangkauan relatif. Jarak pun Ekologi itu masuk kita ya, Bu? absolut dan relatif. Lanjut, apa lagi? Ekologi masuk kita ya, Bu? Oh, ekologi itu termasuk pendekatan ya. Oh, pendekatan ya. Jadi morfologi ya, konsep morfologi bentuk muka bumi. Baru 3. keterjangkauan. Yuk. Keterjangkauan. Iya, keterjangkauan, aksesibilitas. Apalagi? Lupa, Bu. Aglomerasi. Aglomerasi, bahwa kita bisa melihat fenomena-fenomena yang mengelompok ya. Contohnya adalah aglomerasi industri. Apalagi yang mengelompok selain industri? Efek zonasi. Kalian bisa melihat perumahan elit itu kan mengelompok, iya kan? Ya. Kemudian pemerintahan, gedung pemerintahan itu juga mengelompok. Lanjut, konsep apa lagi? Baru berapa tuh? 5 ya? Keterkaitan. Iya, keterkaitan keruangan ya, atau istilahnya asosiasi ya, konsep asosiasi keruangan. Jadi misalnya ada keterkaitan antara fisik dengan fisik, fisik dengan sosial, itu bisa. Misalnya kita bisa melihat morfologi pegunungan atau daerah yang bertopografi, kemiringan lereng. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa semakin kemiringan lereng itu semakin curam, itu memiliki hubungan keterkaitan dengan tingkat erosi yang semakin besar. Belum lagi misalnya kemiringan lereng terkait dengan, selain dengan tingkat erosi, bisa jadi dengan ketebalan lapisan tanah. Karena kan ketika kemiringan lereng itu lebih curam, berarti tingkat erosinya tinggi, berarti semakin besar laju runoff-nya. Runoff itu adalah aliran permukaan yang membawa lapisan tanah bagian atas. Nah, itu kan turut dia akan merubah solum tanah ya, atau ketebalan lapisan tanah. Selain asosiasi keruangan, apalagi? Desa, kota, dataran tinggi, dataran rendah, itu berarti konsep apa? Konsep pola. Dataran tinggi, dataran rendah, desa, kota,
Diferensiasi area. Iya, Diferensiasi area. diferensiasi Diferensiasi area area. ya, perbedaan wilayah. Selain diferensiasi area, konsep apa lagi? Yuk. Konsep pola. Dari Kegunaan. Oh iya, oke, nilai kegunaan atau utility. Di mana ini berkaitan dengan cara pandang seseorang ya. Jadi perspektif orang itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Misalnya orang kota melihat desa itu adalah identik dengan suasana yang nyaman, sejuk, itu bisa dijadikan tempat rekreasi. Gunung Kidul, daerah yang tandus tetapi dia memiliki keindahan alam yang eksotis, bisa untuk rekreasi. Bisa juga sih untuk menjadi sarana edukasi ya, bahwa kita tahu fenomena yang berkaitan dengan geografi itu banyak sekali kita temukan di Gunung Kidul. Kemudian konsep apa lagi? Ya, sebutkan. Pola, iya, pola. Pola itu adalah tatanan geometris yang beraturan ya. Jadi kita bisa melihat pola di mana misalnya kalau di dataran tinggi, dataran Kars, daerah Gunung Kidul, itu pola permukimannya bagaimana? Jarang-jarang. Iya, Tinggi. jarang-jarang. Artinya apa? Dia tersebar ya, scatter ya. Tersebar tidak merata. Kenapa? Ya kondisi geografis. Karena ketersediaan air ya. Karena sulit mencari air, maka penduduk dia akan mencari tempat-tempat yang ada sumber airnya. Di dataran rendah beda lagi, dia lebih banyak yang mengelompok gitu ya. Kemudian pola. Jadi pola itu bisa bentang alam, bisa bentang budaya. Bentang budaya itu contohnya pola permukiman. Kalau bentang alam contohnya apa? Pola aliran Sungai. Iya. Ya, pola aliran sungai. Ketika di dataran rendah, pola alirannya bagaimana? Di dataran mana aja dia akan membentuk pola aliran dendritik ya. Kalau dilihat dari citra satelit, dia akan berbentuk seperti apa ini, cabang-cabang pohon gitu. Ya. Ketika di daerah pegunungan atau gunung api, dia akan membentuk radial. Sentrifugal. Iya. Kalau apa bedanya fugal dan petal? Kalau sentrifugal itu keluar. Iya. Ya, jadi dia menyebar sentripetal ya. Ke dalam. Iya. Kalau sentripetal ke dalam. Iya, dia menuju sebuah cekungan ya. Yeah. Jadi jangan dikira kita melihat sebuah puncak gunung api atau daerah yang curam. Daerah yang curam itu bisa saja ada depresi ya, depresi atau basin gitu ya. Basin itu cekungan ya. Nah, jadi di daerah pegunungan pun juga ada yang sentrifugal. Dia akan menuju ke sebuah cekungan atau basin tadi. Kemudian pola aliran apa lagi? Pola aliran sungai yang kalian pernah? Trelis. Iya, trelis. Kalau trelis di daerah seperti apa? Dataran juga. Di daerah lebih yang ke pegunungan gitu ya, seperti menyirik daun pegunungan. Ya, apalagi? Rektanguler. Rektanguler di daerah apa? Nggak tahu, Bu. Rektanguler itu patahan pokoknya. Iya, betul, di daerah patahan. Cirinya mesti gambarnya itu bukan gambarnya, kita bisa lihat dari citra satelit ya. Kalau patah itu kan mesti dia akan membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi kita bisa melihat seperti itu. Terus apa lagi? Bu, saya mau tanya. Iya, silakan. Jadi saya dulu pernah belajar gitu kan, Bu. Itu ada yang menyebutkan kalau misalnya pola sungai bentuk 90 derajat tuh ada yang nyebutin polanya tuh trelis. Yang benar tuh trelis atau rektanguler sih, Bu? Rektanguler. Oh. Ya, kalau trelis gimana, Bu? Kalau trelis itu lebih ke dia membentuk sudutnya
Maaf, Bu, putus-putus. Lerengnya agak ya nggak curam banget sih, kalau yang curam itu paralel. Ya. Daerah lipatan ya, trellis itu lipatan pegunungan. Yaitu 30 derajatan. Kalau rektanguler kan 90. Ya kalian bisa ini loh apa ya pakai, kalau namanya bentang alam patah itu kan mesti 90 toh. 90 derajat. Ya. Oh ya. Ya, oke. Apalagi ya, banyak sekali. Ada kurang lebih 7 pola aliran sungai ya. Ada rektanguler, ada paralel. Kemudian kalau di daerah dom itu anular ya, dia melingkar ya. Iya. Dom. Ya, mungkin itu dulu konsep ya, kurang lebih ada 10 konsep. Ya, sambil mengingat lagi ada 3 pendekatan ya. Pendekatan apa? Ekologi. Ekologi itu apa? Lingkungan. Jadi Lingkungan. di mana kalau kita bicara tentang lingkungan itu kan pasti ada aspek fisik dan sosial ya di situ ya. Jadi kita bisa melihat sebuah fenomena dengan pendekatan fisik dan non fisik. Misalnya banjir. Banjir itu siapa yang menyebabkan banjir? Mungkin manusia membuang sampah ya Bisa toh. Mungkin di daerah hulu alam. terjadi penebangan hutan akibat aktivitas manusia dalam alih fungsi lahan. Itu kan berarti ada unsur antropogeniknya gitu loh. Itu berarti pendekatan ekologi. Kalau yang lebih ke pendekatan fisik, itu dengan pendekatan apa? Spasial ya, spasial atau peruangan ya. Misalnya lokasinya, morfologinya, aksesibilitasnya, morfologinya seperti apa itu. Itu spasial. Yang terakhir adalah Kewilayahan. Ya, jangan bilang kewilayahan saja ya, tapi lebih ke regional kompleks ya, atau kompleks kewilayahan. Bicara tentang pendekatan kompleks kewilayahan itu berarti ada 2 wilayah yang saling berinteraksi atau berhubungan satu dengan yang lain. Misalnya daerah hulu dengan daerah hilir. Saling berhubungan nggak das itu, das hulu, das hilir? Iya ya. Jadi ketika ada sesuatu fenomena yang terjadi di daerah hulu, itu dia akan berdampak pada daerah hilir. Hulunya hutannya ditebang, mesti hilirnya kena banjirnya gitu ya. Seperti yang terjadi di Jakarta ya. Jakarta itu banjir kiriman ya. Banjir kiriman dari mana? Dari Bogor. Nah, itulah yang bisa kita menggunakan pendekatan regional kompleks. Ya, itu 3 pendekatan ya. Jadi objek geografi itu kan ada 2 ya. Kita bicara objek ya. Objek formal dan objek material. Ya, kalau objek material tadi meliputi fenomena geosfer. Ingat ya. Fenomena geosfer itu yang mana? Yang lihat hibian ya. Lihat hibian. Litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Ini supaya kamu lebih mengingat aja, lihat hibian. Kemudian kalau objek formal itu adalah cara pandang, cara melihat, cara menganalisis terhadap objek materialnya, yaitu dengan 3 pendekatan tadi, spasial, ekologi, dan regional kompleks. Sudah ya? Yang terakhir kita bahas tentang 4 prinsip geografi. Ada 4 prinsip. Prinsip apa saja? Distribusi, ya, persebaran fenomena tidak merata ya di muka bumi ini. Ya, seperti flora dan fauna, bioma itu kan tersebar ya. Sampai antroposfer pun juga tersebar ya. Bahwa persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata, itu salah satu masalah ya terkait dengan kependudukan. Itu contoh. Yang kedua, prinsip apa? Instalasi.
interrelasi. Berarti kita bisa melihat ada hubungan keterkaitan antar aspek ya. Misalnya gunung api berarti tanahnya subur gitu ya. Dataran tinggi wah cocok dikembangkan untuk daerah perkebunan. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungan keterkaitan. Yang ketiga, Deskripsi. deskripsi. Jadi kalian harus tahu bahwa dalam menggambarkan sebuah fenomena geografi itu tidak lepas dari apa? Deskripsinya peta ya. Peta. Itu yang utama. Selain peta, misalnya untuk kependudukan, data-data kependudukan, tabel. Kemudian untuk melihat trendsnya gitu, misalnya kita ingin melihat trends kependudukan di Indonesia seperti apa sih ke depannya, proyeksinya, itu digambarkan dengan grafik, diagram, ya. Kemudian apa lagi? Ya, grafik, diagram ya. Grafik, diagram. Yang penting ya peta, grafik, diagram, tabel. Ya. Nah, jadi untuk menjawab ini apa ya jawabannya ya? Berikut ini adalah konsep-konsep dasar geografi. 1, 2, 3. Iya, betul sekali. Iya, konsep ya. Karena yang 4 tadi apa? Pendekatan geografi. Iya, pendekatan. Oke, lanjut. Susunan hidrologi pendek ya. Jadi dulu ketika belajar hidrosfer, yang pertama kalian mesti belajar tentang siklus ya, siklus pendek, sedang, panjang kan gitu ya. Ya, kalau siklus pendek di mana? Kamu harus tahu kuncinya. Patah-patah, Bu. Precipitasi jatuh di laut. Wah, patah-patah. Baris tuh. Halo? Udah enggak. Untuk siklus pendek, presipitasi jatuh di laut. Untuk siklus sedang, presipitasi jatuh di daratan. Untuk siklus panjang, presipitasi itu jatuh di pegunungan tinggi. Ya, itu aja kuncinya ya. Ya, yuk. Bu, Unsur-unsur siklus air sudah hafal belum? Bu Damar, Ya, perkolasi itu apa ya, Bu? apa? Halo? Perkolasi itu apa ya? Oh, perkolasi. Jadi perkolasi itu adalah masuknya air ke dalam tanah. Jadi proses masuknya air ke dalam tanah itu kan ada dua ya, secara infiltrasi dan perkolasi. Kalau infiltrasi itu lebih ke vertikal gitu loh, dari atas ke bawah. Kalau perkolasi itu dia lebih ke horizontal. Oh, Iya. oke. Runoff tahu ya? Saya paham, Bu. Runoff itu aliran permukaan. Ya, jawabannya yang mana ya? Menurut saya B. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, perkolasi laut. Iya, betul. Ya. Oh iya, intersepsi tahu nggak? Kalau intersepsi itu lebih ke vegetasi ya. Diserap oleh pohon ya atau tumbuhan Intersepsi itu sekitar? lebih ke vegetasi. Jadi air presipitasi itu dia jatuhnya ke vegetasi, masuk ke batang-batang. Gitu. Itu intersepsi. Oh. Ya. B ya. Oke. Sorry, bukan B jawabannya. Kalau perkolasi itu kan sudah di daratan. Oh, Ini alah, kan siklus pendek. Oh, ya, Siklus salah, pendek. salah. Jadi jawabannya iya, E. Ya, E. Ya, Ya. presipitasi. Lanjut. Nomor 7. Ahli yang mengklasifikasikan tipe iklim Indonesia dengan indikator indeks bulan basah bulan kering. Koppen. Kopen. Kok Kopen sih? Iya. Kopen itu iya, Smith Ferguson ya. Kopen itu dia mendasarkan pada apa? Yang iklim
Koppen itu kan yang ini loh AW, tipe AF itu bukan Bu? MAW. Ah. Ya. Dia lebih ke curah hujan dan temperatur. Temperatur. Ya, curah hujan dan temperatur ya. Dia membagi menjadi 3 jenis iklim. Iklim AF itu hutan hujan tropis, AM itu musim tropis, dan AW itu sabana tropis ya. Dan AF, AM, AW ini masih dibagi-bagi lagi ya. AF itu masih ada subordernya. AF apa ya? Pokoknya banyak banget. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Ada diagramnya. Kemudian kalau Junghun lebih ke ketinggian tempat sama jenis budidayanya ya. Jadi dia membagi ada 4 iklim ya Junghun itu ya. Panas, sedang, sejuk, dingin ya. Tadi yang Koppen apa Bu? Koppen Temperatur tadi sama yang apa? curah hujan dan temperatur. Oh, oke. Terima kasih. Junghun jenis vegetasi sama ketinggian tempat. Untuk iklim panas itu kan 0 sampai 700, kemudian yang sedang 700 sampai 1500, 1500 sampai 2500 itu sejuk, di atasnya yang dingin itu di atas 2500. Kalau iklim panas yang cocok budidaya apa? Ya, ada apa, Bu? Iya, tebu, apalagi? Jati. Yang Junghun atau yang maksud saya Ini yang Junghun. oh, Untuk panas itu ada tebu, ada kelapa ya. Ada padi. Kalau untuk buat malaria. Sedangkan untuk sejuk itu lebih ke hortikultura. Hortikultura itu seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, seperti di Dieng itu. Kemudian untuk Smith Ferguson itu kalian perlu cari tahu ya untuk intervalnya ya. Bulan kering itu kurang dari 60. Bulan lembab 90 sampai 100, di atasnya 100 itu bulan basah. Nanti masih dibagi menjadi 8 kalau nggak salah, A, B, C, D, E, F, G, H ya. A itu iklim apa, B itu iklim apa, itu perlu kalian lebih perdalam lagi. Karena pernah dalam soal itu kalian disajikan tabel. Kemudian kalian suruh menghitung indeksnya berapa. Dari indeksnya itu diketahui angka misalnya kok keluar nilai 1,3. Nah, itu dicocokkan berarti masuk kategori iklim apa gitu. Jadi nanti dibuka lagi ya referensinya. Ini materinya tentang apa tuh Bu? Ini tentang iklim atmosfer. Oh, atmosfer. Ya, jadi atmosfer itu kan temanya itu yang pertama struktur vertikal atmosfer ya. Masih ingat ya struktur vertikal atmosfer ya? Terus ada komposisi gas di atmosfer. Ya. Kemudian yang kedua, nah baru bicara tentang iklim. Nah iklim itu kan salah satunya yang dibahas itu tentang tipe-tipe iklim. Iklim Koppen, iklim Junghun, iklim Smith Ferguson. Satu lagi iklim apa ya? Lupa. Iklim Oldman ya. Jadi ada 4 ya. Nanti dibuka lagi Oldman itu apa. Oldman itu hampir sama dengan Smith Ferguson ya, bulan kering, bulan basah, tapi terkait dengan panen ya. Jadi di wilayah itu akan berapa kali mereka mendapatkan panen, itu bisa dihitung dari bulan basah, bulan keringnya. Ya. Yuk. Nah ini hujan, jadi kan sebentar, atmosfer itu kan unsur-unsur atmosfer juga kan.
unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim itu apa saja yang dibahas? Kalau yang nomor 7 ini kan iklim. Kalau yang cuaca unsur-unsurnya apa saja? Karena ini nomor 8 kelanjutannya. Unsur-unsur yang membentuk cuaca. Angin. Temperatur. Iya, suhu. Apalagi? Kelembapan Selain udara. suhu, kelembaban. Apalagi? Tekanan. Curah hujan. Apalagi? Hujan. Jadi nanti kamu pelajari macam-macam hujan berdasarkan proses terjadinya. Apalagi? Selain hujan, apalagi? Awan, klasifikasi awan berdasarkan ketinggiannya dan morfologinya. Itu ya, itu juga keluar. Yuk coba kita bahas yang nomor 8. Hujan orografis adalah proses awal terjadinya angin fon. Tahu nggak hujan orografis itu apa? Oro itu apa? Oro itu dari bahasa Yunani. Oro itu gunung ya. Jadi hujan orografis itu adalah hujan Pegunungan. Iya. Ada hujan apa lagi? Ada 3 jenis hujan berdasarkan proses terjadinya. Masa Zenital. udara panas ketemu dengan masa udara dingin. Frontal. Hujan Frontal. Ya. Satu lagi hujan apa? Zenital. Zenit. Hujan zenit di mana terjadinya? Di laut ya, di lautan ya, hujan zenit. Ya. Di ekuator ya. Ya, karena apa? Sering disebut dengan hujan konveksi juga ya, zenital atau konveksi. Konveksi itu artinya naik tropis ya. Jadi kita tahu bahwa wilayah ekuator itu kan mendapatkan penyinaran matahari yang cukup panas, cukup intens ya. Di mana perairan kita itu sekali ini karakteristik ya, mudah sekali menerima panas ya. Kemudian setelah menerima panas itu kan mengalami evaporasi, penguapan naik ke atas, terbentuk kondensasi, presipitasi jatuh di laut. Nah, itu hujan konveksi ya namanya, atau hujan zenital. Nah, kalau hujan orografis namanya oro ya, berarti angin itu kan dipaksa naik pegunungan. Naik pegunungan. Ya, kemudian dia jenuh ya. Jenuh, terbentuk titik-titik air, akhirnya jatuhlah ia di pegunungan. Tetapi yang terjadi di balik lereng udah habis ya, kehabisan titik-titik airnya habis, maka yang jatuh adalah angin fon. Kering dan panas. Iya betul, di balik lereng ya. Di balik lerengnya angin fon yang sifatnya kering dan panas. Jadi ada ya hubungan. Jadi pernyataan pertama ini benar ya. Hujan orografis adalah proses terjadinya angin fon. Sebab angin yang naik menuju pegunungan membentuk awan kemudian hujan, dan di lereng sebelahnya, ini bukan setelahnya ya, di sebelahnya tersisa angin yang bersifat kering. Betul nggak? Nah, Betul. Ya, ada hubungan sebab akibat? ada. Ada. Ya, Ada. jadi jawabannya A. Oke. Ya, nomor 9. Nah, ini tadi kan kita belajar ya tentang pola aliran sungai. Pola aliran sungai yang anak-anak sungainya sejajar dengan sungai induk membentuk sudut siku-siku. Pola aliran tersebut dinamakan apa? Siku-siku. Rektangular. Siku-siku Rektangular. Travis, berapa derajat? 60 derajat. 90. Ya, 90 90 ya. Travis ya? Rektangular. Rektanguler. Oh ya. Iya. Oke, lanjut nomor 10. Rektangular. Gunung api yang karakteristik letusannya mengeluarkan lava kental dengan tekanan gas yang tinggi dan berasal dari dapur magma yang dalam, termasuk tipe apa? Pilih ya. Pilih. Pele ya, pilih. Ya, pele apa? Sorry. Peret. Peret. Peret ya. Di sini Peret. bocah. Peret Pilih. aplinian ya.
Kalau di Indonesia mungkin Pele. Ya. Oh ya, Eh, jadi ada kurang lebih 7 tipe gunung api ya. Jadi tipe gunung api itu kan variabel pembedanya itu ada 3 ya. Yang pertama dilihat dari viscosity Letusan. lavanya. Viscosity lava itu apa toh? Kekentalan lava dari encer, sedang hingga kental. Yang kedua yaitu bisa dilihat dari tekanan gas magmatisnya. Dari ya sama ya, dari lemah, sedang hingga kuat gitu ya. Yang ketiga yaitu apa? Kedalaman Letak dapur. dapur magma. Nah, Dapur ya. magma. Jadi itu akan menghasilkan 7 tipe gunung api ya. Kalau bentuk gunung api ada berapa? Tadi tipe ada 7, kalau 3. bentuk itu ada 3. Yaitu tipe Ya. apa? Bentuk apa, sorry. Merapi. Iya, Merapi. ya, Merapi itu adalah bentuknya apa? Seperti apa? Bukan Merapi. Kerucut. Kalau bentuk Apa gunung namanya? api itu yang pertama ada tipe strato. Oh iya, Deng. Apa itu strato? Strato itu seperti kerucut. Ya, kenapa kok bisa bentuknya kerucut? Karena karena lavanya, sifat lavanya itu kadang encer, kadang kental ya. Menjadi strato karena yang geledek waktu itu pas encer. Jadi nambah tinggi ya kan? Ya, jadi kalian perlu tahu bahwa 70% gunung api di Indonesia ataupun dunia itu bentuknya strato ya. Contohnya apa? Utara kita. Contohnya apa? Merapi. Yang di Filipina yang terkenal Mayon, yang banyak banyak sekali korban di Filipina, Pinatubo. Yang di Jepang Fujiyama. Oh, banyak berarti ya tipe strato ya. Itu ya. Jadi tekanan gas magmatisnya juga dari lemah hingga kuat ya. Ketika lemah ya dia hanya geledek aja. Yang kedua bentuknya apa? Kalau yang erupsinya eksplosif. Kalau Merapi kan dia efusif, eksplosif ya, kadang kuat, kadang lemah. Kalau yang eksplosif banget sampai kalderanya itu terlontar, bukan kaldera ya, puncak gunung apinya itu terlontar hingga membentuk kaldera yang begitu luasnya seperti di Bromo, di Toba, itu kalian bisa membayangkan kaldera kok luasnya 60 km kayak Seli Semarang. Ayo. Lupa, Bu. Halo? Apa? Mar. Lupa. Tipe Mar. Oh, MAA. Mar. Dia Mar. Strato, Mar. Itu tadi kalau strato erupsinya apa tadi? Eksplosif dan Efusif. Ya. Bisa bedakan kok eksplosif dan efusif? Bisa Infusif kue letakkan dari dalam. Kalau ya. kalau explosion itu dari luar, keluarnya dari luar gitu. Kalau infusif dalam gitu. Iya, main geledek aja ya yang efusif ya. Nah, tipe Mar itu dia eksplosif. Bahkan sifatnya merusak ya. Seperti Tambora itu sampai dunia mendunia Krakatoa yaitu itu ya partikel-partikelnya. Kemudian tipe yang ketiga yang efusif aja. Main geledek wae. Lavane encer. Tameng. Iya, tameng atau perisai atau tipe Hawaiian ya. Ya, karena hanya ada di Kepulauan Hawaii, contohnya Mauna Kea, Mauna Loa ya. Ya dia gentle slope aja lerengnya. Tapi sebenarnya dia setinggi 10,2 km ya, lebih tinggi dari Himalaya ternyata. Tapi diukurnya dari kaki dasar laut. Karena dia masuk kategori gunung api laut. Ya, oke, nomor 10 sudah selesai. Nomor 11.
Negara berkembang cenderung mempunyai struktur penduduk muda, betul nggak? Benar. Benar. Atau istilahnya piramida apa? Penduduk muda, istilah lainnya. Kamu harus tahu. Nanti kalau Piramida penduduk. Piramida Apa? penduduk ya? X, Oh. pan, Ekspansif. ekspansif. Oh, ekspansif. Kalau piramida penduduk tua, Deflasif. konstruktif. Oh, konstruktif. Apa? Angka kelahirannya zero, bahkan negatif ya. Jadi dia sedikit, terus dia meluas ya piramida penduduk tua. Satu lagi apa? Kan ada 3 jenis piramida. Benar. Stasioner atau granat ya. Ya, oke. Berarti pernyataan pertama benar. Ya, karena kelahirannya tinggi ya. Maka alasnya kan lebar ya. Ekspansif itu alasnya lebar, dia meluas di bawah. Itu menunjukkan angka kelahiran tinggi, pertumbuhan penduduk tinggi. Itu negara berkembang banget. Sebab daerah berkembang memiliki angka kelahiran yang tinggi. Betul nggak? Benar. Betul. Ada hubungan sebab akibat? Ya. Ya, Ya. jawabannya A. ya oke. Lanjut nomor 12. Sekarang kita bicara teori Malthus ya. Teori Malthus terkait dengan pangan dan pertumbuhan penduduk. Mana yuk? Ya. Kalian harus tahu bahwa Malthus mengeluarkan teori di mana pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur 2, 4, 8, 16, 32. Sedangkan pertumbuhan pangan itu mengikuti deret hitung 1, 2, 3. Apa yang akan terjadi? Semakin banyak bertumbuh, pertumbuhan penduduk, makanannya semakin berkurang. Iya, berarti akan terjadi apa? Kelaparan. Iya, kelaparan. Jadi kerawanan pangan ya. Ya, jadi jawabannya yang mana ini? Bingung, Bu. Kok bingung? Lah, mirip-mirip. Yang D. Deret hitung ya? Iya, kalau pangan itu deret hitung, kalau penduduk itu deret ukur. Berarti jawabannya yang mana? Ayo, ini ada. Dede. Iya, barusan Ibu bilang iya tadi menjadi berlipat ya kan? Ya. 2, 4. Oh, cuma bunyinya doang ya, Bu, yang diceritain. Kalau kalian masih ingat nggak rumus proyeksi penduduk? Rumus proyeksi penduduk itu ada rumus geometri, aritmetik, dan doubling time. Lupa. Waduh, lupa ya. Ya udah besok lagi kalau ada soal ya kalau ketemu. Oke. Aduh, maaf ya tadi kok jadi wasno saya gabut tadi dari jam 1-an. Kirain jam 12. Jadi saya tadi tuh berpikir jam 1.15 tuh kalian ngerjakan dulu, kemudian habis itu selesai pembahasan. Oke ya, besok berarti mulainya jam 1.15 ya. Jadi saya pulangnya sore juga ini, aduh. Ya udah, yuk nomor 13. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 24. Halo? Minyak bumi, timah. Iya, 24. jadi jawabannya apa? 24 C. Iya. Ini ya, 24 ya? 24 itu apa? Halo, A, B, C, D, E? C. C, ya. Kalau tenaga angin energi matahari itu adalah sumber daya alam inexhaustible ya. Atau tidak akan pernah habis ya. Nomor 14. Benda angkasa yang bergerak memasuki atmosfer bumi dan terbakar di lapisan mesosfer dinamakan apa? Meteor. Iya, kalau sudah sampai ke bumi namanya apa? Meteorit. Meteorit. Ya. Kalau komet berarti pas di mana, Bu?
kalau komet itu kan gas dan es yang itu ya, yang dia lintasannya apa ini namanya, apa, berkebalikan Ah, gitu ya, komet. Komet itu juga bisa diprediksi akan melintasi wilayah mana ya, karena kita satelitnya udah canggih ya. Ada yang 3 tahun sekali, ada yang 7-6 tahun sekali. Komet apa yang terkenal tuh? Komet Halley ya. Makanya sering dengar aja berita-berita Indonesia akan melintasi komet apa gitu. biasanya Aurora tahu mungkin ya. komet itu lebih ke daerah utara ya, seperti bagian Amerika ya. Ya kalau Kalau komet sih bisa di mana aja, bisa dilihat tergantung lintasannya. Kalau meteor itu memang banyak bisa dilihat di wilayah lintang tinggi. oh, ini benar. Seperti di Meteor Cina, itu teman saya kan dulu pernah sekolah di Cina. Itu cerita, Bu, kalau di Cina itu hampir setiap malam itu kita bisa melihat meteor gitu. Oh, berarti kesimpulannya semakin tinggi letak lintang itu semakin sering kita bisa melihat meteor. Maka di sana pun sampai keluar itu yang namanya drama ya, drama Cina, bukan drakor ya. Itu Meteor Garden. Nah, itu kesukaan saya dulu kalau masih muda ya. Ya, EFSE. Nomor 15. Salah satu keunggulan SIG adalah memungkinkan pengambilan dan pengubahan data dengan cepat. Hal ini karena apa? datanya tuh sama di file Tersimpan komputer dalam ya. file komputer. B. Iya, Kalau data tersimpan dalam file komputer ya. Jadi sistem pengolahannya computerized ya. Ya, lanjut. 16. Metode sensus yang digunakan kepada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di daerah tersebut berdasarkan identitas KTP, identitas sah. Itu berarti metode Householder. apa? De Jujur. Oh, de jure. jure. Kalau de facto De jure. Salah. iya, de jure ya. De facto tahu ya, ketika sensus dilakukan orang itu ada di situ. Kalau de jure berdasarkan identitas kependudukan. Nah, tekniknya itu ada 2 ya, householder dan canvasser. Apa bedanya householder dan canvasser? Householder rumah rumah Tempat householder tinggal. itu ada panduan pengisian yang ngisi langsung itu masyarakatnya ya. Jadi orang yang didatangi itu ngisi sendiri. Itu kebanyakan di negara maju ya, karena angka melek hurufnya kan nggak ada ya, semuanya udah melek huruf ya. Nah, kalau metode canvasser itu contohnya di negara berkembang. Jadi petugas sensus datang ke rumah-rumah, terus langsung interview yang ngerjake petugas sensus itu canvasser. Ya. Kalau jenis sensus itu kan ada 3 ya, ada sensus penduduk itu dengan apa saja? Halo? Ya. Cara pengambilan data kependudukan itu melalui apa saja? Sensus, registrasi, satunya lagi apa? Cara perolehan data kependudukan? Survei. Survei. Ya, ada 3 ya. Udah bisa membedakan ya, sensus, registrasi, survei. Kalau registrasi dia butuh partisipasi aktif dari masyarakat. Seperti kita melaporkan kelahiran, kematian, perkawinan. Nomor 17. Berdasarkan lokasi keberadaan sumber daya alam, berikut ini yang termasuk sumber daya alam terestrial. Terestrial itu artinya apa? Yang dari tanah. Yang di dalam tanah. Iya, yang di darat ya. Mana? Yang di darat. Darat Batu terus bara. berupa bahan galian gitu. Iya, betul. Batu bara, timah, dan minyak Timah dan minyak bumi. bumi. Oh iya, lanjut. Pada grafis tata guna lahan, seperti gambar di bawah ini, daerah Ki sangat cocok untuk apa, yuk? Batik ya. Halo? Batik.
Iya, batik ya. Industri batik. Biasanya kalau mebel di mana ya? Waduh, Mebel mebel itu sekarang kan mah bisa di biasanya mana aja ya. Bu, kok bisa batik? Karena Ya, perumahan. batik kan identik dengan home industry. Jadi lebih ke labaur oriented. Jadi penentuan lokasi industri itu kan ada beberapa orientasi ya. Misalnya kalau industri itu bahan bakunya berat, mestinya dia akan raw material oriented. Raw material itu apa? Bahan baku. Nah, ini sesuai dengan teorinya Weber, segitiga Weber. Itu ada raw material oriented. Contohnya apa? Ya, kalau misalnya hutan. Nah, hutan itu kan menghasilkan apa? Kayu. Kayu. Nah, maka kita kan nggak pernah mendengar di Pulau Jawa ada industri plywood, ya kan? Plywood itu apa plywood? Plywood itu triplek itu loh, hardboard. Industri plywood itu ada di mana? Di Kalimantan, gitu. Itu contoh. Kemudian kalau bahan jadinya itu ringan, kemudian dia mudah busuk, dia mesti akan berorientasi pada market, pada pasar. Kemudian ada yang labaur oriented, berorientasi pada tenaga kerja. Karena kita kan nggak bisa menemukan ada tenaga kerja di hutan, di tegalan, di sawah, di perkebunan. Adanya kan di perumahan. Ya enggak? Kemudian kalau misalnya situ tidak perumahan tapi permukiman, yang paling cocok industri apa? Halo? Industri apa Kenapa, Bu? misalnya? Yang dia Industri butuh banyak pada tenaga kerja itu contohnya Garmen. garmen. Industri garmen. Kalau industri pengalengan buah di mana? di perkebunan ya. Di perkebunan yang tadi lebih ke raw material oriented atau orientasi pada bahan baku. Entah. Maka industri pengalengan buah itu banyak di Lampung ya, karena Lampung kan terkenal dengan perkebunan buah-buahannya ya. Ya kayak gitu. Lanjut. Bentuk segi 4. Ukuran relatif lebih luas. Banyak kendaraan roda 4 berasosiasi dengan jalan raya. Kira-kira ini ciri bentang alam apa? Ini PJ. Terminal. Penginderaan jauh. Terminal. Iya, terminal ya. Oke. Kalau lapangan bola dia biasanya apa? Mesti di Apa sini ya? ditambahi. Pejalan kaki. Iya, Dan asosiasinya dengan apa kalau lapangan bola? jalan kaki atau apa ya? Gawang. Gawang. Iya, gawang. Kalau kolam renang ada bayangannya. Air. Rumah penduduk segi 4 Bentuk tapi apa ya? ukurannya tidak luas ya, kecil. Terus kalau bandara udara Apa ya, rodanya ada 2. Itu sebentar. dia biasanya ada Pesawat apa? terbang itu Pesawat. Ya. pesawat Pasti terbang tekanannya itu pada pola ya. Jadi kita bisa melihat ada itu yang apa itu pesawat-pesawat pada diparkir gitu ya. Ya, lanjut nomor 20 yang terakhir. Untuk melakukan tumpang susun atau overlay peta, beberapa peta agar dapat menghasilkan peta baru diperlukan apa? skala sama daerah berbeda. Saya. Skala dan daerah sama. Daerah dan Sama. skala sama, informasi beda. Sama. Syarat overlay peta itu ya daerahnya sama. Oh, Iya, daerah jadinya sama. ya. Daerah sama, skala sama, informasi beda. beda. Oh, Misalnya daerah skala ya, sama tapi informasinya berbeda. daerah sama, skalanya sama, informasinya beda. Ya, jadi misalnya peta kemiringan lereng, ya enggak? Kemudian peta jenis tanah itu sama wilayahnya di situ.
kemudian peta curah hujan. Tadi apa saja tadi? Peta kemiringan lereng, peta curah hujan, peta jenis tanah, peta kepekaan erosi. Keempat jenis peta tadi kalau di-overlaykan, dia akan menghasilkan peta baru, yaitu peta apa? Terkait dengan mitigasi bencana. Yaitu apa? Mitigasi bencana apa yuk? Kalau ada kemiringan lereng, ada kepekaan erosi, ada jenis tanah, ada curah hujan. Iya, peta daerah rawan longsor. Sehingga dari 4 jenis peta itu kita bisa menyimpulkan, oh ini daerah rawan longsor 1, rawan longsor 2, sedang, tinggi, rendah gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oh iya, kalian bisa mencatat nomor HP-nya Ibu dan boleh tanya apa aja gitu, dan forum itu semua temanmu boleh berpendapat, saling mengisi, saling ya pokoknya kita maju bersama gitu. Jangan bureng-burengan. Pokoknya biar semua bisa, ilmu dibagi-bagi gitu. Jadi nggak apa-apa kita buat grup sendiri gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di situ. Tapi ya mohon maaf kalau ada pertanyaan, kan Ibu juga nggak pegang HP terus ya. Jadi nanti agak maleman gitu balasnya gitu. Gimana kalian maunya seperti apa gitu? Ya, silakan. Sudah tahu nomornya Ibu? Belum. Belum. Ya udah, boleh dicatat. Ya. 081 578 611 416 ya. Kalian boleh bertanya apa saja. Ya seputar pokoknya ya. Ulang Ibu 081 578 611 611 416. Ya. Oke. Mungkin itu aja. Oh iya, Ibu belum absen satu-satu ya. Besok aja deh ya kita kenalannya ya. Waduh, berapa nih jumlahnya? Waduh, banyak banget. Nanti waktunya habis untuk absen. 54. Iya. Oke deh, kapan-kapan ya. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Saya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kalian semua ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.